Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Dagadu Jogja dan Jogger. Dagadu pertama kali digagas oleh 25 orang yang merupakan mahasiswa dan alumni mahasiswa arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1994. Perusahaan yang menaungi produk-produk berlabel Dagadu ialah PT Asli Dagadu Jogja yang didirikan pada tanggal 4 Januari 1994. Nah, kemudian para pendiri Dagadu ini sebanyak 25 orang yang dimana mereka itu memiliki minat yang sama di bidang kepariwisataan dan perkotaan. Mereka seringkali berkumpul bersama dan akhirnya mereka ini mewujudkan keinginan untuk membuat sebuah ciri khas baru tentang Yogyakarta. Dalam hal cenderamata, akhirnya mereka membuka counter penjualan Dagadu pertama kali di Lower Ground Malioboro Mall, Yogyakarta. Modal awal yang digunakan dalam pendirian Dagadu ini sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi Dagadu. Visi Dagadu adalah menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia dengan produk kasual yang mengutamakan kreativitasnya di segala bentuk produk dan kegiatannya. Sedangkan misinya yaitu memberikan manfaat tidak hanya kepada shareholder, stakeholder, tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Kemudian ada strategi Dagadu. Di tengah permintaan pasar yang semakin meningkat, PT Asli Dagadu menerapkan strategi pemasarannya yang dinilai banyak kalangan tidak lazim. Di tengah keinginan pengusahaan lain untuk membangun franchise dan mendirikan banyak outlet di banyak tempat, PT Dagadu ini memiliki strategi membuat sister brand. Dengan tetap menancapkan posisinya brand Dagadu sebagai produk eksklusif yang diproduksi dan dijual di Jogja, di beberapa tempat Dagadu juga menciptakan brand lain seperti Omnus dan Hiruk Pikuk. Produk-produk ini dijual di gerai-gerai yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, dan Jawa Tengah. Selanjutnya itu nilai dan budaya kerja. Nah, nilai dan budaya kerja ini seperti kreativitas, inisiatif, kekeluargaan, dan kejujuran. Nah, ini harus dikembangkan di tempat kerja. Selanjutnya itu pemasaran produk. Nah, dalam memasarkan produknya, Dagadu ini membuat 3 jenis gerai, seperti gerai statis, unit layanan cepat, dan gerai maya. Nah, 3 gerai statis berlokasi di Malioboro Mall, di Jalan Pa Kuningratan, dan di Ambarukmo Plaza. Di Malioboro gerainya bernama UGD atau Unit Gawat Dagadu. Di Jalan Panguningratan dinamakan Posyandu atau Pos Pelayanan Dagadu, dan di Plaza Ambarukmo dinamakan DPRD yang merupakan singkatan dari Jawatan Pelayanan Resmi Dagadu. Gerai mobil ini layanan cepat atau ULC untuk melayani permintaan khusus, sementara gerai maya disebut dengan pesawat yang merupakan singkatan dari pesanan lewat kawat. Kemudian ada karyawan dan rekrutmen. Nah, salah satu bagian yang tidak terlepas dari kesuksesan menjual produknya adalah karyawan. Nah, karyawan ini yang bertanggung jawab menjual dan memasarkan produk-produk Dagadu di gerai-gerainya. Selanjutnya itu sejarah nama Dagadu. Nah, nama Dagadu ini bermula dari salah seorang di antara mereka yang mengumpat dalam bahasa khas Yogyakarta, yaitu kata Dagadu yang berarti matamu. Umpatan itulah yang memberi inspirasi nama merek dagang produk cenderamata mereka sesaat sebelum mereka berjualan. Akhirnya Dagadu resmi menjadi merek produk cenderamata alternatif yang dijual di Malioboro Mall. Nama Dagadu Jogja sebagai identitas kelompok tersebut baru muncul dan mulai digunakan saat peluncuran perdana produk-produk yang mereka pasarkan di Lower Ground Malioboro Mall, Yogyakarta pada 9 Januari 1994. Nah, kegiatan wirausaha yang dilakukan kelompok ini dengan memproduksi dan menjual produk cenderamata alternatif dari Jogja, berupa kaos oblong, gantungan kunci, gambar tempel, topi, dan pernak-pernik lain yang memuat rancangan grafis dengan tema kepariwisataan dan lingkungan binaan kota Yogyakarta.
Kemudian sejarah jogger. Jogger ini berdiri pada tanggal 19 Januari 1981. Kala itu Joseph Theodorus Wulianadi diberi hadiah oleh Mr. Gerhard Seger uang sebesar 20.000 US dollar untuk digunakan sebagai modal usaha. Kata jogger berasal dari gabungan sang pemilik yakni Joseph Theodorus Wulianadi dan Mr. Gerhard Seger. Keduanya mulai bisnis dengan berjualan macam-macam barang kerajinan seni dan juga batik. Kemudian ada toko jogger pabrik kata-kata. Nah, toko jogger ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu terletak di depan dan memajang kerajinan ukiran khas Bali. Ada barang lainnya seperti sandal, gantungan kunci, tas, hiasan meja, dan lain-lain. Bagian kedua ini dia memajang berbagai barang berbau fashion. Disinilah kaos jogger berada. Ada barang lainnya yakni topi, celana, jaket, dan masih banyak lainnya. Interior dalam ruangan dibuat artistik dan tiap sekat ruangan memiliki konsep yang berbeda sehingga pengunjung semakin betah. Bagian ruang pertama dan kedua dipisah oleh kolam ikan mini. Suasana di dalamnya pun membuat para konsumen nyaman. Bahkan tak sedikit orang yang menjadikan tempat ini sebagai lokasi berburu foto instagramable. Harga barang di jogger ini masih relatif terjangkau. Seperti kaos oblong, harganya sekitaran 70 hingga 250 ribu rupiah. Barang lainnya seperti gantungan kunci dibanderol harganya 4.000 hingga 8.000 rupiah. Sedangkan sandal jogger ini mulai 12.000 rupiah. Sekian dari penjelasan sejarah tentang Dagadu Jogja dan jogger. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.